saudagar kaya raya sekaligus seorang kepala desa di daerah Banten. Selama menjadi kepala desa, ia dikenal sombong, kikir, tamak, sewenang-wenang dalam memanfaatkan kekuasaannya. Bahkan para warga yang bekerja di lahan pertanian milik sang kepala desa pun diupah sangat minim. Akhirnya banyak sekali para warganya yang merasa kelaparan. Hahaha, kaya aku, kaya. Cerita mengenai sang kepala desa terdengar oleh sang pengembara sakti yang mendatangi desa tersebut. Hatinya penasaran dan ia pun berniat untuk menyadarkan sang kepala desa dengan menyamar sebagai kakek pengemis yang kakinya pun pincang. Setibanya di rumah sang kepala desa tersebut. Assalamualaikum kepala desa. Bolehkah aku meminta sedikit uangmu? Aku belum makan. Tetapi respon sang kepala desa malah mencaci maki sang kakek tua tersebut. Hei pengemis, untuk apa kau rumahku? Emangnya aku bapakmu? Pergi sekarang, aku gigit melihatmu. Akhirnya sang kakek pun terjatuh dan ia pun berkata, hei kepala desa, aku datang ke sini cuma meminta sedikit uangmu, tetapi kau malah menyerangku. Ingat, besok kau akan diterpa suatu musibah. Akhirnya, sang kakek tua tersebut meninggalkan rumah sang kepala desa. Pada pagi harinya, malam tak dapat ditolak. Kedua kaki sang kepala desa itu lumpuh tanpa alasan yang jelas. Ia panik dan memanggil para pengawal pribadinya untuk mencari tabib sakti di luar sana. Namun, itu semua sia-sia karena tidak ada satupun tabib yang dapat menyembuhkan sang kepala desa. Sang kepala desa makin putus asa dan menyuruh pengawal pribadinya melakukan sayembara yang isinya, barang siapa yang dapat menyembuhkan kelumpuhan sang kepala desa, ia akan dapat separuh harta kekayaannya. Sang kakek tua tersebut mendengar berita sayembara tersebut. Akhirnya, ia pun bergegas menuju rumah sang kepala desa. Kamu itu sakit akibat keburukanmu. Jika kau ingin sembuh, kau harus melakukan 3 syarat. Tolong aku kakek, apapun akan kulakukan. Tolong aku kakek. Lalu sang kakek tua tersebut menjelaskan 3 syarat tersebut. Yang pertama, kau harus membuat sifat burukmu. Yang kedua, kau harus mencari batu kubuk di daerah Gunung Karang. Lalu kau harus bersemedi selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Lalu yang terakhir, jika kau sudah sembuh, kau harus menepati janjimu memberikan separuh harta kekayaanmu. Dalam sekejap mata, sang kakek tua tersebut menghilang dan membuat sang kepala desa terkejut. Tetapi sang kepala desa menyadari bahwa sang kakek tua tersebut merupakan orang sakti yang datang untuk menyadarkan perilaku buruk sang kepala desa. Akhirnya, ia menyuruh para pengawalnya untuk membuat tanduk dan untuk mengantarkannya ke daerah Gunung Karang. Setelah beberapa hari melewati jalan yang ekstrim dan berliku-liku, akhirnya sang kepala desa menemui batu kubung tersebut dan ia pun bersemedi selama 7 hari 7 malam dari banyak sekali godaan. Tiba-tiba datanglah suatu keajaiban. Wah, air apa ini? Ada air. Ada air. Tiba-tiba kaki sang kepala desa pun bisa berjalan lagi secara
penyakit kelumpuhannya. Singkat cerita, ia pun kembali ke desa dan ia pun menuruti janjinya dengan memberikan separuh harta kekayaannya kepada para warga desa. Sang kepala desa dikenal sekarang sebagai orang yang dermawan, baik hati, tidak egois dan tidak jahat. Dan sang kepala desa mengakui bahwa penyakitnya selama ini adalah akibat dari buah perilaku buruknya dan sembuh akibat khasiat dari air batu tuul tersebut. Kelamaan cerita mengenai khasiat air batu tuul tersebut tersebar. Bahkan sampai sekarang pun khasiat mengenai air batu tuul tersebut masih dipercayai masyarakat sekitar dan orang-orang di luar sana. Sekarang tempat air batu tuul tersebut menjadi lokasi pemanen air panas di daerah Kecamatan pada Rincang, Serang, Banten. Mungkin itu saja cerita mengenai legenda batu tuul. Sekian dan terima kasih.